Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak asing lagi pada cerita dongeng dengan bermacam-macam hewan sebagai tokohnya atau disebut fabel. Diharapkan dengan mendengar cerita-cerita dongeng tersebut bisa mengambil sisi positifnya dan menanamkan nilai moral kepada anak-anak. Lalu, untuk dapat memerankan isi fabel dengan baik, hal apa saja yang perlu diperhatikan? Fabel pada dasarnya merupakan cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan dengan binatang. Karakter yang terdapat pada binatang tersebut dianggap mewakili karakter manusia sehingga diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti manusia. Dalam memerankan isi fabel, pembicara dihadapkan pada kegiatan berbicara. Berbicara sendiri merupakan salah satu aspek berbahasa yang bersifat aktif dan representatif. Dikatakan representatif karena kegiatan berbicara merupakan cerminan sisi psikologis dari individu yang melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sebagai pembicara atau pemain, perlu terlebih dahulu memahami isi cerita fabel tersebut dengan baik, di mana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar isi fabel dapat tersampaikan dengan runtut dan jelas, yaitu 1. Judul cerita. Buatlah judul yang menarik sehingga dapat memicu rasa ingin tahu dari pembaca. 2. Orientasi. Bagian ini berupa perkenalan dengan tokoh dan latar. Buatlah perkenalan dengan ringkas, jelas, dan menarik. 3. Komplikasi. Ciptaan masalah yang memicu konflik serius antar tokoh. 4. Resolusi, yaitu akhir memenangkan tokoh baik sehingga menanamkan kebijakan hidup. 5. Koda. Jangan terlalu menggurui dalam menyampaikan pesan moral. Setelah berhasil menyusun isi fabel, maka baru kita bisa masuk ke dalam bermain peran. Bermain peran adalah kegiatan yang menyenangkan dan memicu kreativitas dalam menyusun naskah berdasarkan cerita fabel tersebut. Saat memerankan fabel, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan sehingga penampilan bisa menjadi lebih baik. Langkah tersebut meliputi penguasaan cerita, penghayatan penokohan, penguasaan alur cerita, menjalin kontak mata, dan penggunaan alat peraga. Yang pertama, penguasaan cerita. Pada saat memerankan fabel, yang diperlukan bukan hanya mengingat, tetapi juga memahami. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menggunakan kalimat sendiri yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dalam memahaminya. Langkah yang kedua, menghayati penokohan. Dalam menghayati penokohan sebuah fabel, maka yang diperlukan adalah ekspresi, nada suara yang lucu, serta gaya dapat mendukung penghayatan. Misalnya, pada cerita fabel kelinci dan serigala, di mana suara kelinci harus agak imut karena sebagai tokoh dalam cerita hewan, ia dikenal lucu dan mengemaskan. Sedangkan suara serigala harus agak serak dan nadanya agak tinggi karena serigala pada umumnya sering mengaung dan dikenal sebagai tokoh antagonis. Langkah 3, penguasaan alur cerita, yaitu suatu fabel akan runtut ketika alur cerita dapat dikuasai dengan baik. Langkah yang keempat, menjalin kontak mata. Pada suatu pertunjukan, pemeran harus menggunakan kontak mata terhadap pendengar atau penonton. Hal ini dipastikan bisa meningkatkan daya tarik terhadap cerita. Langkah kelima, menggunakan alat peraga, yaitu pemeran harus bisa menghidupkan suasana. Salah satunya bisa dibantu dengan alat peraga, di mana alat peraga dinilai mampu mendukung pemahaman pendengar atau penonton akan suatu cerita. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.